Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini saya pengen ngasih tahu ke teman-teman. Jadi ini tumbuhan sering atau kerap kita jumpai ya di kebun ya, atau di lahan kelapa sawit ataupun di lahan karet ya. Jadi tumbuhan ini mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Tanaman ini adalah merupakan salah satu obat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak menjumpainya, nah ini pastikan teman-teman pernah menjumpainya kan. Jadi ini bisa untuk obat. Nanti saya jelaskan nanti obat kegunaan manfaat ini tumbuhan ini ya. Untuk obat apa-apa aja nanti saya jelaskan. Nah ini dia. Ini tumbuhannya kayak gini. Jadi ini kalau di dalam ini bisa termasuk dijadikan tanaman obat ya. Ini apotek hidup bisa digolongkan, tapi kalau dalam dunia bidang pertanian ini kita gaurikan ini adalah gulma ya. Tapi tanpa kita sadari teman-teman, ini bisa untuk obat ya. Nanti saya akan jelaskan nanti gimana cara obat ini bekerja, manfaatnya nanti pengolahannya seperti apa supaya bisa menjadi obat tradisional lah ya. Jika selama ini, daun kirinyuh digunakan untuk mengobati luka luar seperti sayatan. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa manfaat daun kirinyuh lebih dari itu. Di antaranya untuk mengobati penyakit rematik, leukemia, dan pengobatan kista. Bahkan tidak hanya itu, kirinyuh pun bisa mencegah kanker serviks, anti-diabetes, dan ampuh untuk mengatasi vertigo. Kirinyuh, Chromolaena odorata L atau biasa disebut gulma siam merupakan salah satu gulma yang tergolong berdaun lebar. Kirinyuh dapat tumbuh di rawa dan lahan basah lain, tidak hanya tumbuh di lahan kering atau pegunungan. Berdasarkan sebuah literatur, tumbuhan kirinyuh diperkirakan sejak tahun 1910 telah menyebar luas di wilayah Indonesia. Konon, kirinyuh berasal dari Amerika Selatan dan Tengah, yang selanjutnya menyebar ke daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Pasifik. Tanaman ini kemudian digolongkan sebagai gulma invasif. Tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat yang berupa semak berkayu membentuk kelompok dan dapat mencegah pertumbuhan tanaman lain sehingga sangat merugikan, maka disebut sebagai pesaing agresif. Kirinyuh diperkirakan memiliki efek alelopati yang dapat menyebabkan keracunan ternak bahkan hingga kematian. Kandungan senyawa pada kirinyuh meliputi beragam minyak atsiri, flavonoid, steroid, alkaloid, fenolik, saponin, tanin. Pada ekstrak air daun kirinyuh terdapat zat-zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab kebusukan pada sayuran. Salah satu senyawa di dalam perasan air daun kirinyuh diperkirakan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur pada tanaman cabai merah. Senyawa tersebut adalah metabolit sekunder golongan steroid. Senyawa steroid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder. Golongan senyawa steroid diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteri, fungisida. Mekanisme steroid sebagai antibakteri menyebabkan kebocoran pada liposom yang berhubungan dengan membaran lipid dan sensitivitas terhadap komponen steroid.